Amerika cabut embargo senjata ke Siprus Yunani. Turki marah besar. Pemerintah Turki marah besar dengan Amerika Serikat setelah mengetahui negara adidaya itu mencabut sanksi embargo senjata kepada Siprus Yunani Selatan pekan lalu. Pencabutan sanksi embargo senjata atas Siprus Yunani Selatan itu dilakukan setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengunjungi Siprus Yunani Selatan pekan lalu di tengah ketegangan antara Turki dan Yunani terkait dengan sengketa Laut Mediterania Timur. Pemerintah Turki menganggap keputusan pemerintahan Donald Trump itu telah memperkeruh suasana di kawasan Mediterania Timur. Kemarahan Turki terhadap AS pun ditunjukkan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. Cavusoglu dikabarkan telah menelpon langsung Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada hari Senin kemarin. Turki mengecam langkah yang dilakukan AS dengan menyatakan bahwa Pompeo seharusnya juga mengunjungi TRNC dan bahwa mencabut embargo senjata hanya meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Ungkap Mevlut Cavusoglu dikutip FIFA Militer dari Anadolu Agency Selasa 15 September 2020. Sebagaimana diketahui bersama, ketegangan antara Turki dan Yunani akhir-akhir ini meningkat di Laut Mediterania Timur. Turki mengerahkan sejumlah armada tempurnya untuk mengawal kegiatan penelitian pra-eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh kapal Orucres di Laut Mediterania Timur. Kegiatan Turki itu membuat Yunani geram. Bahkan Yunani yang didukung oleh Perancis telah mengerahkan pasukan militernya untuk menghadang kegiatan Turki di Mediterania Timur. Bahkan Perancis juga mendesak agar negara-negara Uni Eropa ikut turun tangan, memberikan sanksi tegas kepada Turki karena dianggap telah membuat kawasan Mediterania Timur menjadi panas. Sekjen NATO panggil Jenderal Perang Turki dan Yunani. Pakta Atlantik Utara NATO akan kembali menggelar pertemuan dengan delegasi militer Turki dan Yunani. Dua negara yang tengah terlibat konflik sengketa wilayah di Laut Mediterania. Kabarnya, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, memanggil Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara ke kantor pusat NATO di Brussels, Belgia. Menurut laporan yang diperoleh FIFA Militer dari Daily Sabah, Stoltenberg memanggil Panglima Angkatan Bersenjata Turki Jenderal Yasar Guler dan Panglima Angkatan Bersenjata Helenik Yunani Jenderal Konstantinos Floros. Pertemuan NATO dengan delegasi militer Turki dan Yunani bertujuan untuk membentuk mekanisme dekonfliksi di Laut Mediterania Timur. Selain itu, pertemuan itu juga diharapkan bisa mengurangi resiko insiden dan kecelakaan yang bisa memicu perang antara Turki dan Yunani. Kementerian Luar Negeri Turki mengonfirmasi panggilan NATO dan mendukung inisiatif tersebut. Akan tetapi di sisi lain, Yunani disebut membantah telah setuju untuk memenuhi panggilan NATO. Yunani dikabarkan masih terus memperdebatkan soal eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan Turki dengan menggunakan kapal riset Orucres di Laut Aegea, wilayah Laut Mediterania Timur. Padahal pada pembicaraan putaran pertama pada 10 September 2020 lalu, delegasi Yunani ikut hadir di Brussels. Turki sebenarnya sudah sempat menghentikan eksplorasinya seperti membuka diplomasi dengan Jerman. Akan tetapi kegiatan itu kembali dilanjutkan setelah Turki mengetahui Yunani dan Mesir menandatangani kesepakatan perbatasan wilayah maritim. Perjanjian Yunani-Mesir membuat Turki geram lantaran dianggap kontroversial dan melanggar kedaulatannya. Aktivitas militer kedua negara terus meningkat seiring ketegangan yang semakin meruncing. Dalam sejumlah berita sebelumnya, FIFA Militer melaporkan bahwa militer Turki telah menggelar latihan perang yang bertajuk Navtex 2020 dan Operasi Badai Mediterania. Sementara itu, militer Yunani juga telah mengerahkan sejumlah pasukannya ke Castellorizo, Pulau Mesis, dekat wilayah pantai. Ancaman Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk menutup pangkalan udara militer Incirlik diprediksi bisa membuat negara itu dalam bahaya. Sebab seperti yang diketahui, Amerika Serikat tengah berencana untuk memindahkan sejumlah pasukan dan senjatanya ke Yunani. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Greek City Times, Amerika dikabarkan akan segera memindahkan sejumlah pesawat dan senjatanya dari pangkalan udara Incirlik ke Yunani. Yang lebih mengejutkan, muncul spekulasi bahwa AS juga akan memindahkan 50 rudal berhulu ledak nuklir yang saat ini disimpan di pangkalan itu. Dalam berita FIFA Militer 12 September 2020, seorang senator AS dari Partai Republik, Ron Johnson, meminta Presiden Donald Trump untuk memikirkan opsi pemindahan sejumlah pesawat dan senjata dari pangkalan Incirlik, Adana, Turki.
Johnson menyatakan pemerintah AS harus melihat pangkalan angkatan laut di Pulau Kreta Yunani sebagai opsi alternatif. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pangkalan udara militer Incirlik. Kami berharap yang terbaik, tetapi kami juga harus merencanakan untuk menghadapi yang terucap Johnson dikutip Viva Militer dari Washington Examiner. Kami ingin mempertahankan kehadiran dan kerjasama penuh kami di Turki. Saya tidak berpikir kami ingin melakukan perubahan strategis, tapi saya pikir dari postur pertahanan, kami harus melihat kenyataan dari situasi di mana jalan yang ditempuh Erdogan tidak baik. Kami melihat Yunani sebagai alternatif, kata Johnson melanjutkan. Seperti diketahui, pangkalan itu adalah salah satu pusat logistik militer negara-negara anggota Pakta Atlantik Utara NATO. Selain AS, sejumlah negara semisal Spanyol, Jerman, dan Arab Saudi juga menempatkan sejumlah pasukannya di pangkalan udara militer Incirlik. Ancaman Erdogan untuk menutup pangkalan udara Incirlik adalah bukti dari memburuknya hubungan Turki dan AS. Ancaman ini juga adalah respon keras Erdogan atas rencana AS menjatuhkan sanksi kepada Turki. Memanasnya hubungan dengan AS tak lepas dari sejumlah keputusan yang dibuat Erdogan. Beberapa di antaranya adalah pembelian rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumph dari Rusia. AS geram dengan langkah yang diambil Erdogan ini dan pada akhirnya menangguhkan posisi Turki dalam program jet tempur siluman F-35 Lightning II. Kemudian AS juga mengecam Erdogan yang masih berhubungan dengan sayap militer Hamas Palestina yang dianggap sebagai kelompok teroris. Salah satu faktor lainnya adalah konflik sengketa wilayah antara Turki dan Yunani yang hingga saat ini semakin meruncing.